Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Yang percaya katakan, silakan duduk. Kita membahas tentang roh teritorial dan setan apa yang bekerja saat ini. Nah, ngomong sama sebelahnya, jangan tidur. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berkata, lawanlah iblis. Apa saudara? Dengan iman dan percaya. Nah, di akhir zaman ini, setan bekerja di seluruh dunia, dan semua negara itu ada namanya itu penguasa-penguasa. Apa saudara? Nah, penguasa-penguasa. Nah, itu setiap negara itu ada jenderal setannya. Tapi saat ini seluruh dunia, strategi setan menggunakan yang pertama adalah perzinahan. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Perzinahan. Saudara perhatiin. Saat ini setan bekerja luar biasa. Pertama adalah perzinahan, roh najis. Kenapa saudara? Ingat, yang bisa mencemari roh manusia itu adalah perzinahan. Kita berkomunikasi dengan Allah lewat apa? Roh. Apa saudara? Manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu roh, dan kalau kita sembah harus dengan roh dan kebenaran. Nah, dan kalau roh kita cemar, kita tidak bisa layak dan komunikasi di hadapan Allah. Makanya, di akhir zaman ini, strategi setan adalah roh perzinahan. Supaya apa? Supaya manusia tidak bisa komunikasi dengan Allah. Supaya manusia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan perzinahan juga bisa membuat orang kena transfer. Apa saudara? Kenapa? Kena transfer. Kalau bapaknya tukang zina, nanti anaknya itu kena. Namanya kutuk. Jelas? Jelas? Nah, maka ada kutuk juga namanya kutuk anak haram. Ada. Kalau kutuk anak haram, itu adalah pemberontakan, perpecahan. Nah, jelas? Jelas? Akibat apa? Perzinahan. Nah, namanya kutuk anak apa? Haram. Nah, kalau bapaknya tukang kawin, anaknya nanti cenderungnya tukang kawin. Kenapa? Ada transfer. Nah, Pak, kalau ayah saya seperti itu gimana? Itu gunanya engkau datang ke tempat ini diputusin. Jelas? 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 Nah, setan kerja luar biasa akhir zaman ini lewat apa saudara? Roh perzinahan. Karena roh perzinahan bisa mencemari roh manusia. Makanya saudara kalau ditumpang tangan sama orang, harus lihat orangnya dulu. Kalau orangnya itu homo atau bencong, dia doain saudara. Ingat saudara, itu transfer. Maaf ya Pak, kalau gini nih, berarti ini lebih rendah, ini lebih tinggi, memberkati. Betul? Otomatis ini turun. Kalau yang giniin dia, mau kemana mas? Lama-lama dia gini. Coba perhatiin. Kalau bergaul dengan banyak orang pincong, lama-lama jadi itu apa? Transfer.
Dan itu adalah apa? Roh najis. Jadi di akhir zaman ini, setan kerja luar biasa. Ingat, setiap negara itu ada jenderal setan. Tetapi strateginya semua sama. Roh perjinan. Nah, bayangkan, banyak sekali saat ini hamba Tuhan yang jatuh. Betul? Betul? Kenapa? Karena itu mempengaruhi transfer roh. Jemaat kan tidak tahu apa-apa. Tumpang tangan. Tiba-tiba rumah tangga ini kacau semua. Makanya saudara kalau mau ditumpang tangan orang, hati-hati. Makanya doa dulu. Ingat semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kalau ada roh najis. Termasuk kalau saya tumpang tangan saudara, saudara pun harus doa demikian. Jelas? 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 Roh apa saudara? Roh apa? Roh perjinan. Kedua, setan kerja lewat roh apa sekarang? Yang kedua adalah roh perpecahan, roh pemberontakan. Apa saudara? Roh perpecahan dan roh apa? Tidak usah banyak-banyak. Gereja banyak pecah enggak? Betul? Betul? Sekarang pun ada kecebong, ada kampret. Betul? 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 Ada kecebong, ada apa? Kampret. Betul? Di negara kita terjadi apa? Dan bukan hanya di Indonesia. Di Timur Tengah juga ada perpecahan. Ingat, di gereja juga ada perpecahan. Nggak cocok sama pendetanya. Gue juga bisa bikin gereja begini di mana? Sebelahnya. Jadi gereja kayak franchise dagang aja. Ingat saudara, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Kalau kita main dengan penjahat, itu efeknya kita ada apa? Hukuman, betul? Keterlibatan, tiba-tiba dia terkena narkoba, kita keseret gara-gara apa? Teman narkoba, betul? 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 Nah, coba. Kalau kita main-main dengan gereja Tuhan, yang ngamuk siapa? Tuhan. Lebih baik yang ngamuk itu adalah hakim daripada Tuhan sendiri. Betul? Kalau Tuhan yang ngamuk, selesai. Betul? Betul? Ya. Di akhir zaman ini, bekerja roh apa saudara? Orang cerai banyak enggak? Banyak. Pendeta cerai ada enggak? Ada. Roh roh apa? Pemberon? Anak mukul orang tua ada enggak? Bunuh orang tua? Pemberon? Jelas? Jadi saat ini setan bekerja luar biasa lewat apa? Roh perpecahan dan roh apa? Pemberontakan. Dan ini kerjanya luar biasa. Istri berontak banyak enggak? Masalah apa? Gajinya kurang. Belum tentu. Betul? 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 Rumah tangga banyak pecah, kacau. Karena ada apa? Roh pemberontakan. Jadi di akhir zaman ini bekerja, pertama adalah roh perjinan. Maka dalam kitab Wahyu ada namanya roh najis. Yang kedua apa saudara? Perpecahan dan pemberontakan. Timur Tengah ribut, betul? 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 Nah, roh perpecahan, roh pemberontakan. Jadi serangan setan yang paling utama sekarang itu roh zina. Karena itu yang bisa memutuskan antara Allah dan manusia. Ingat. Urapan Simpson putus itu bukan karena rambutnya saja.
tapi karena hidup dalam perzinahan. Betul? Ada masa kesabaran tuh. Yang kedua, apa saudara? Pemberon dan apa? Yang ketiga, roh kesombongan. Apa saudara? Nah, ingat, sombong itu dosa yang tanpa modal. Betul? 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 Dosa yang tanpa apa? Tapi itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Betul? 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 Tukang becak pun bisa sombong. Tanpa modal. Orang selingkuh perlu modal. Betul? Betul? Tapi orang sombong tidak perlu apa? Modal. Bisa. Yang paling parah, udah miskin, sombong lagi. Betul? Tidak usah banyak-banyak. Aduh. Saya itu ada seorang cacat pendek. Jalannya gini. Udah cacat pendek. Udah cacat pendek. Tapi dia ngomong, saya kalau menikah tidak mau lokal. Maunya luar negeri. Lah, susah kan? Betul enggak? Betul? Betul? Makanya saya katakan, orang sombong itu tidak perlu apa? Modal. Ingat saudara, sekarang banyak orang sombong enggak ada? Sombong. Nah, setan memupuk roh kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Dan ingat saudara, Lucifer diusir dari surga karena kesombongan. Betul? Karena apa saudara? Kesombongan. Nah, jadi saya kasih tahu, dosa yang tanpa modal itu dosa apa? Sombong. Siapapun bisa. Betul? Betul? Dan itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Nah, yang keempat, ini sekarang yang setan bekerja di akhir saudara, di akhir zaman, dan setiap teritorial mainnya di situ. Yang keempat, saat ini semua kekuatan gaib mengarahkan manusia untuk kembali kemana? Zaman dulu, okultisme. Sekarang yang percaya jimat bukan hanya tukang ojek atau hanya satpam. Jenderal aja percaya, betul? Betul? Bahkan ada yang profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Itu pun nyimpen jimat, betul? 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 Artinya apa? Karena okultisme dengan dosa perzinahan itu sama. Mencemari roh. Karena itu berhubungan dengan apa? Penyembahan. Tahu enggak saudara? Pilpres yang baru selesai itu banyak sekali jimat-jimat setan-setan yang digunakan. Jadi pada waktu pilpres itu banyak sekali hawa jahat. Karena apa? Kalau politik, malaikat juga dipakai, setan juga dipakai. Jadi yang dengerin doa juga bingung, betul enggak? Jelas? Jelas? Sekarang ini saudara, mahasiswa itu banyak yang terikat jimat-jimat, betul? Betul? Biasanya dulu yang pegang jimat siapa? Orang desa-desa. Mbah-mbah, kakek-kakek, betul? Betul? Sekarang enggak usah banyak. Kota aja yang pasang susuk, cewek-cewek, ada enggak? Ada. Sekarang tuh yang paling ditakuti, bukan setan yang di pohon-pohon, setannya di jalan, betul enggak? Betul? Pakai apa? Susuk. Jadi sekarang ini okultisme, ingat saudara, apa saudara? Okultisme, kembali. Kegeraan. Kalau zaman saya sebelum bertobat,
orang dikatakan dukun, itu tabu, betul nggak? Sekarang terang-terangan di YouTube, perlu ini, dukunnya ini, betul? Artinya apa? Mendekati akhir zaman ini, mendekati kedatangan tuh, di hari akhir ini, ingat saudara, setan kerja lewat apa? Okultisme. Bahkan banyak pejabat yang nunjukin jimatnya ini, pusakanya ini, kan gitu saudara. Kenapa saudara? Ingat. Jadi setan sekarang kerjanya apa? Kembali ke masalah. Sebenarnya ilmunya setan tuh dari dulu tidak berubah. Hanya lagu lama, kaset baru. Dari dulu kerjanya itu aja, betul? Yang keempat apa? Okultisme. Saya saudara, ada seorang bapak pengusaha, konglomerat, pusing, saudara, mikirin anaknya. Kenapa, saudara? Anaknya itu belajar meditasi. Belajar meditasi, setelah itu apa? Saya melihat Yesus. Saya melihat nabi ini. Saya melihat raja ini. Jadi tidak ngurusi kerjaan, ngurusi apa? Misal ditelepon, kamu di mana? Baru di Nepal, semedi. Lah pabriknya gimana? Ingat. Ini benar-benar kejadian. Papa itu mau ngomong, aduh, anak saya jadi seperti ini. Gara-gara apa? Belajar akhirnya apa? Jadi mentor meditasi. Lah pabrik bapak piye? Kamu ada di mana? Ini loh, ada order. Di tengah hutan. Ingat. Okultisme sekarang bekerja lebih luar biasa, melebihi zaman saya waktu belum bertobat. Tetapi kekuatannya tidak sehebat pada waktu sebelum saya bertobat. Tetapi jumlahnya banyak. Kenapa? Sekarang gini, zaman saya dulu sebelum bertobat tentang okultisme, ini saya sharing untuk beritahu saudara, apa bedanya. Zaman saya belum bertobat, untuk belajar satu ajian, itu harus sengsara dulu. 7 hari 7 malam, topo ngebleng. Ndak makan, ndak minum. Jadi ada sengsara berat. Zaman sekarang bisa telepon lewat transfer jarak jauh. Penting transfer duitnya dulu, betul? Nah setelah itu apa? Telepati, transfer jarak jauh. Berarti yang masuk itu tingkat ilmu apa? Rendah. Beda. Zaman saya dulu sebelum bertobat, misalnya untuk belajar ilmu guna-guna, itu 40 hari topo mute. Untuk menguasai ilmu Jolo Sutro. Zaman sekarang beda. Ada mantranya, plak. Dukunnya kasih air, baca mantra, gitu. Diminumkan, setelah itu dimasukkan supaya orang ngeliat dia kelihatan bagus. Kalau wanita cantik. Kalau yang pakai Jolo Sutra itu mudah. Kalau jauh kelihatan tampan, begitu dekat ya kayak gitu. Kelihatan jelek. Makanya kalau mau bedain orang yang pakai sesuatu itu jarak dekat. Perhatiin. Kalau wajahnya berubah berarti pakai. Zaman dulu sama zaman sekarang beda benar. Sekarang semua serba instan. Orang mau jadi dukun, paket kilat 1 tahun. Zaman saya belum bertobat, enggak bisa 1 tahun. Bertahun-tahun. Topo dulu di kuburan, untuk ketemu siapa? Setan gitu lah. Zaman sekarang, jarang. Yang tahan sampai 1 tahun di kuburan, tidur di situ, jarang, betul? Tetapi untuk dukun-dukun yang zaman sekarang itu lebih banyak.
tapi tingkatannya tidak sehebat zaman dulu. Kenapa? Karena zaman sekarang kena Kentucky Fried Chicken. Betul? Coba. Dulu kalau mau belajar ilmu kebal, itu ngelakoni dulu. Minimal tuh 100 hari. Topo mute, topo ngebleng, topo ngepel. 100 hari sengsara dulu. Zaman sekarang bisa ditransfer. Transfernya apa? Masukkan, set, langsung kebal. Tetapi ada masa kadaluarsa, 40 hari. Nah kadang tuh pasien tidak dikasih tahu, 40 hari sudah tidak kebal lagi. Dikira kebal terus, tembak jedor mati. Masa kadaluar. Nah kalau dulu belum bertobat, kalau menyatu kan tidak pengaruh 40 hari, terus menyatu. Nah, jadi zaman sekarang itu beda. Bedanya apa saudara? Semua serba kilat. Jadi dukun pun juga kilat. Kekuatan gaib itu bekerja cepat. Tetapi maaf, tidak matang. Jadi seperti kayak karbitan gitu loh. Belajar zaman dulu sebelum saya bertobat untuk lihat alam roh. Namanya membuka pintu batin namanya. Itu perlu waktu 1 tahun. Belajar semedi, menyatu dengan alam dulu. Terusan membuka kekuatan batin. Saya bisa ngelihat. Jadi ngelihat itu bukan dibantu oleh guru. Tapi dari dasar. Nah, zaman sekarang beda. 3 hari. Tek, langsung lihat. Tetapi ingat, itu karbitan. Tidak dari dirinya. Roh masuk menyatu. Makanya ada masa kadaluarsa. Tapi jumlahnya ini banyak. Jelas? Jelas? Ingat, zaman dulu orang dikatakan dukun itu tabu. Wah, kamu ke dukun. Agak malu, ketahuan belangnya. Benar enggak? Zaman sekarang, wah, dukun sana tambah hebat gitu ya. Betul? Ingat, jadi sekarang ini kembali kemana? Masa lalu. Tentang okultisme, itu zaman sekarang, itu luar biasa. Tapi Tuhan juga lebih luar biasa. Yang keempat, roh apa saudara? Okultisme. Nah, roh okultisme. Ada roh perpecahan, ada roh apa? Okultisme. Yang kelima, ingat, saat ini setan bekerja lewat apa? Bencana. Udah perhatiin. Saat ini alam banyak bereaksi. Betul? Betul? Banyak apa tidak? Setiap gunung yang ada penguasanya, kayak Gunung Merapi ada penguasanya. Berapa tahun sekali bergejolak. Tapi itu semua seizin Tuhan. Tsunami, banjir, dan lain-lainnya. Yang keenam, saat ini ada roh namanya apa darah? Pertumpahan darah. Dan ada yang tumbal. Artinya ada yang menggunakan kekuatan gaib. Dalam sejarah, jarang petugas KPPS mati banyak banget, betul? Berapa yang mati? Kalau yang mati 100, itu masih bisa dipikir. Bisa-bisa kecapean. Kalau 500 kan aneh, betul enggak? Betul? Betul? Berarti ada serangan apa? Okultisme. Ada tumbal. Jelas? Ada apa, saudara? Ada apa? Ada tumbal. Berarti ada banyak pakai kuasa gelap. Nah, saya mau tanya, biasa pilpres sebelum-sebelumnya sama aja, betul? Tapi zaman kan berapa? Bayangin, berapa saudara? 500. Wow,
Tambah 40. Parah enggak saudara? Parah dalam sejarah loh saudara. Tahu enggak? Berapa tahun yang lalu saya pernah khotbah di sini. Ingat, Tuhan beritahu saya masa akan datang atas bangsa ini. 2018, 2019, 2002 terjadi apa? Krisis ekonomi. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Berapa tahun yang lalu itu? Disuruh beli apa? Beli pinggir jalan. Jadi ingat, ini sudah suatu tanda. Tanda apa? Sebentar lagi Indonesia akan mengalami perkabungan. Perkabungannya apa? Bayangin. Sebelum presiden dilantik, KPPS sudah mati berapa? 540. Itu sebagai apa? Tanda. Betul? Betul? Apa sudah sebagai apa, saudara? Tanda. Tanda. Coba dari Indonesia berdiri sampai sekarang. Petugas KPPS yang mati paling banyak kan tahun ini, betul? Betul? Artinya apa? Itu tanda. Berarti ada yang pakai kuasa gelap. Nah, yang pakai mana kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Yang keenam, apa saudara? Akan terjadi apa saudara? Ingat. Pertumpahan darah. Ini setan berarti saudara, di mana-mana banyak perang. ISIS, betul? 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 Nah, artinya apa? Makanya kita orang Kristen harus doa peperangan. Nah, doa peperangan itu gimana? Harus merobohkan benteng. Namanya roh teritorial. Nah, saudara, tadi ada yang tanya sama saya, Pak, kalau suami saya itu terlibat kuasa gelap, apakah perlu doain tumpang tangan? Kalau ditumpang tangan geger. Betul? Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau sudah punya suami yang terlibat kuasa gelap, ingat, berarti dia terikat roh okultisme. Doanya, fokuskan wajahnya. Apa saudara? Fokuskan wajahnya. Doa itu harus ada fokusnya. Pak, kalau doa saya itu mikirnya kepiting rebus, cap jahe itu gimana Pak? Nah, kacau dah. Makanya kalau saudara doa, harus ada yang dituju. Nah, jelas? Kalau saudara doa untuk suami yang terlibat kuasa gelap, itu fokuskan, apa saudara? Wajahnya. Berarti dia terikat roh darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Ini semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Darah Yesus, bebaskan. Nah, kalau yang terlibat roh perjinahan, berarti ada ikatan. Ada apa saudara? Rohnya cemar. Nah, kalau kena guna-guna, ingat, orang kalau berhubungan badan, bukan lagi dua, tapi sah. Nah, kalau itu bukan dengan istrinya, berarti kan ada roh cemarnya. Nah, kalau sudah punya suami seperti itu, atau istri seperti itu, yang terlibat seperti itu, doanya saya semua. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohnya. Segala ikatan batin, roh najis, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Nah itu kalau orang itu, saudara punya suami yang terlibat perjinahan, berarti ada ikatan apa? Batin. Ikatan apa? Ikatan apa? Nah itu harus dia apa? Putuskan. Nah, jelas?
Jelas? Jelas? Nah, saudara, Pak, apakah semua rumah, apa biasa ada penunggunya? Belum tentu. Kalau kita anak Tuhan, rumah kita dijaga malaikat. Nah, malaikat dan setan kan tidak bisa kumpul. Tidak mungkin rumahnya anak Tuhan sampingnya ada penunggunya setan. Masuk malaikat sama setan suruh reuni join. Main domino. Tidak bisa. Jadi tidak semua rumah itu ada penunggunya. Jelas? Nah, penunggu itu apa sebenarnya? Itu juga termasuk roh teritorial. Roh yang berkuasa di situ. Nah, itu mengikat apa? Batin, mempengaruhi pikiran, perpecahan, perjinan dan lainnya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, dari kalau ada yang kena roh najis, roh jinah, itu harus diputuskan apa saudara? Ikatan roh najis, ikatan roh batinnya. Karena itu apa? Itu membuat cemar. Oke? Siapa yang mau tanya? Tanya tentang setan. Coba tumbal, gimana? Tes. Ini pertanyaan saya berhubungan dengan tumbal ya Pak. Kan ada orang yang misalnya melakukan pesugihan atau apa, terus dia mencari tumbal orang lain dengan cara misalnya dia geletakin uang di jalan, terus kita nggak sengaja nemu uang itu, gitu. Nah terus bisa, memang bisa. Ya, nah terus bagaimana kita supaya kita pikir kan, uang siapa nih? Kita nggak tahu kalau ada orang yang ininya kita kembalikan, tapi di jalan yang sepi misalnya nggak ada orang. Gitu. Lewati aja. Bukan uang kita, betul? Nah, itu dengan uang. Terus yang kedua dengan misalnya kita buka toko. Terus ada orang yang mengincar kita untuk dijadikan tumbal dengan cara dia belanja di toko kita atau gimana caranya. Atau dengan cara dia mengirim makanan. Bagaimana gitu Pak? Makasih. Gini ya, kalau orang itu mau ngambil rezeki seseorang, pakai tuyul atau pakai kekuatan gaib, penyedot rezeki pesugihan, itu kalau mau masuk selalu jalannya gini loh. Tapi ingat, belum tentu yang gini bisa-bisa karena apa? Memang bongkok. Ngerti? Ini biasanya. Nah, ini pertama gini, biasanya gini. Rohnya. Beda dengan gini. Beda dengan ini beda. Ini beda. Ini dengan apa? Itu pinggang. Jelas? Ini loh. Kedua, begitu dia masuk, bau wangi. Wanginya itu biasanya kalau kan setiap daerah itu kan cara setan kerja beda-beda. Kalau di Jawa itu kembang kandil. Kalau udah ada gini, ada bau kembang kandil atau daun pandan. Nah berarti itu bawa, mau ngambil rezeki. Jelas? Nah itu harus, makanya saudara di toko, kalau sudah punya pabrik atau punya toko, setiap hari doanya seperti ini. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, sucikan bentengi tempat ini. Itu supaya tidak bisa masuk. Nah, kadang kita ini di restoran, ada restoran yang pakai kuasa gelap. Nah, Pak kalau kita makan gimana? Ya makan aja. Tapi sebelum makan
kita kan tidak tahu itu dipersembahkan setan atau tidak. Tapi kalau kita tahu, tidak boleh. Kalau kita tidak tahu, itu lain. Nah, kalau sebelum kita makan, doanya gini, ya semua, darah Yesus, sucikan makanan minuman ini, berkati makanan ini. Tapi ada resikonya. Kalau memang makanan itu tidak enak benar. Karena sudah tidak bisa terpengaruh. Cirinya gampang kok. Kalau restoran itu ada yang terlibat kuasa gelap. Waktu makan di situ, kalau kita doa, langsung tidak enak. Dibawa rumah, basi. Jadi basinya bukan karena besok. Begitu dibuka langsung basi. Berarti pakai sesuatu. Nah yang basi itu biasanya yang ditujukan untuk ditumbalkan. Ngerti? Ngerti? Nah, makanya kalau di alam roh, kalau restoran yang ada kuasa gelapnya, itu setan-setannya itu ada di piring-piring semua. Tapi saya ini, Tuhan tuh baik. Kalau restoran ada setannya banyak, begitu saya masuk bubar semua ya. Jadi saya makan aman-aman aja. Dalam nama Yesus aman-aman aja. Saya tuh juga bingung ya. Saya tuh juga kadang bingung ya. Apa karena bekas teman? Jadi saya bingung. Ada orang kesurupan. Wow, dulu sampai berapa pendeta keluar, enggak keluar. Nah, akhirnya saya dipanggil. Ada apa? Langsung sadar ya. Pendeta-pendetanya ngomong, udah kenal kamu. Sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang itu saya pernah di suatu tempat ya. Itu tempat itu angker sekali. Pokoknya angker. Jadi pohonnya itu ditraktor, dibuldoser, dibegu, ndak roboh-roboh. Ndak roboh-roboh, itu di daerah Jati Bening. Jadi saya masih ingat, itu pengembangnya, itu ada pohon kelapanya segini tak. Segini aja pohon kelapanya. Ada pohon jati, ada pohon macam-macam situ. Datang begu traktor, pembebasan tanah kan. Semua rata dengan tanah. Ada satu pohon kelapa. Di begu, tek patah. Gergaji, gajinya pun juga nyentuh aja enggak. Digobang, tang mental. Besoknya apa? Sama tukang-tukangnya dimintain nomor togel. Di pohon kelapa itu, untuk dikasih sesajen. Nah rukonya itu satu pun tidak laku. Karena rukonya aneh. Ruko-ruko, pohon kelapa, ruko-ruko gitu ya. Jadi tuh pohon kelapanya itu di tengah ruko. Nanggil gitu. Setiap kali orang mau beli, pasti tidak jadi. Ruko itu ada berapa unit, satu pun tidak laku. Padahal jalan besar strategis. Nah ownernya bingung. Padahal tolonglah saya. Wah itu kan saya banyak pelayanan keliling-keliling. Ya udahlah saya kasih waktu, ya udah. Udah saya datang situ. Saya lihat pohon yang ini. Tukangnya mana? Ini. Ya, saya lihat gini. Wah ini ada pusaka kujang ini. Model gini loh. Kan kujang ini. Nah, saya lihat, ada lumuran darah situ. Nah, saya lihat gitu. Dalam nama Yesus keluar. Tukang panggil, potong. Pak, itu tidak bisa mempan Pak, udah potong. Tek, roboh, udah selesai. Saya sering tempat-tempat seperti itu, roboh semua. Ada lagi jimat di Surabaya. Jimatnya itu batu ake. Nah, dilempar ke laut. Pagi, balik ke
ini ke lemari. Dilempar lagi nih. Itu dibuktiin saudara. Lempar lagi. Pulang. Batu akiknya ada di lemari itu lagi. Itu sampai yang punya bingung, udah dibuang berulang-ulang balik terus. Saudara. Nah, saya suruh datang. Nah, namanya roh terito. Berarti ada ikatan batin antara jimat itu dengan pemiliknya. Sehingga sekalipun dibuang dimanapun, kembah dan repotnya baliknya di lemari terus. Namanya setan lemari. Nah, gitu. Saya tahu ini putusin dulu. Dalam nama Yesus, segala ikatan batin, jimat ini putus. Jadi kalau saudara menghadapi jimat yang dilempar balik, lempar balik, lempar balik. Berarti dia ada hubungan ikatan batin dengan pemiliknya. Nah itu namanya ikatan batin harus diputusin. Itu roh teritorial. Karena teritorialnya di situ. Jelas? Nah itu harus ikatan batinnya. Segala ikatan batin jimat ini dengan orang ini, aku putuskan dalam nama Yesus, darah Yesus putuskan, hancurkan. Blek. Mana batunya? Ini. Saya bakar dalam nama Yesus, mulai hari ini dia tidak akan kembali lagi. Pukul besi, tak hancur, enggak balik lagi kan. Udah selesai. Jadi kalau ada jimat yang dilempar balik lagi, dilempar balik lagi, dilempar balik lagi, berarti jimat itu ada hubungan batin sama dengan roh jinah, sama dengan roh okultis, itu itu harus diputuskan batinnya. Baru setelah itu tidak bisa balik lagi. Nah, termasuk pusaka yang setiap malam Jumat, glodak, bunyi sendiri. Setiap malam Jumat, kalau tidak dikasih bunga atau kemenyan, glodak. Berarti dia ada ikatan batin dengan Nah, waktu doa pelepasan itu harus diputuskan. Itu roh teritorial. Roh apa saudara? Nah, cara mutusin saya semua. Dalam nama Yesus, segala roh kegelapan yang mengikat batin. Nah, sebut nama orang ini. Jimat roh yang mengikat batinnya. Putus dalam nama Yesus. Dah. Selesai. Dah. Oke? Ada lagi? Shalom Pak Tony. Saya mau nanya, basic rumah saya kan ditanam kepala kambing. Hah? Basic rumah saya ditanam kepala kambing. Nah kami sekeluarga itu... Kenapa ada kepala kebu sekalian? Nah kami sekeluarga dulu kan berenam. Nah itu kan sering terjadi debat, argumen, berantem, sekeluarga berenam bahkan hampir adu fisik. Nah saya sudah menghubungi insinyur sivil supaya kepala kambing itu dicabut, diangkat. Tapi kuli bangunan pada nggak mau semuanya. Oke, sekarang tak jelasin. Kalau ada kepala kambing, tapi kepala kambingnya itu diritualkan ya. Kalau kepala kambingnya itu hanya dibuang, tidak diritualkan, memang kepala kambingnya dibuang di situ. Beda lagi. Jelas saudara? Yang disebut kepala kambing yang tidak boleh itu kalau itu ritual. Untuk pengundangan roh. Berarti itu ada ikatan yang mengikat pemilik rumah. Biasanya itu kepala kambing, kepala babi. Ada juga kepala Nah itu untuk mengikat batin pemilik rumahnya. Nah itu biasanya rumahnya itu hawanya panas. Nah itu ikatan roh teritorial juga. Itu namanya roh okul, harus diputuskan dalam nama Yesus. Jelas? Tapi tidak harus pindah rumah atau Nggak usah. dicabut itu? Nggak usah pindah rumah, tetap di situ. Kalau jual rumah tanya sama saya. Asal murah tak beli. Oke. Ya, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya bagaimana dengan cara kita mematahkan kutuk tumbal daripada orang untuk dia memperkaya dirinya gitu loh. Oke, kalau tumbal untuk menyangkut nyawa itu namanya roh maut. Namanya apa saudara? Nah itu berarti kan hubungan dengan roh okultisme. Jadi orang yang mau ditumbalkan itu ada hubungan batin dengan yang mau ditumbalkan. Nah itu harus diputuskan namanya roh okultisme. Kalau itu tumbalnya nyawa itu namanya roh maut. Jelas? Nah biasanya itu
Harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Namanya apa, saudara? Ikatan roh maut. Oke? Lagi? Ada beberapa pertanyaan Pak Daud. Iya, iya. Kalau malaikat juga ada teritorial juga enggak? Jadi kalau misalnya kita kan punya malaikat penjaga, kalau kita pergi ke luar negeri atau keluar benua gitu ya, benua yang berbeda, mesti ada pelimpahan dulu dari Tugas. Iya gitu. Kalau setan kan ada roh teritorial. Kalau mau pindah perlu izin mutasi. Karena apa? Karena setan jatuh dalam dosa. Sehingga ada terbatas. Kalau malaikat tidak ada. Kedua Pak, yang tentang itu tumbal KPPS itu gimana menghentikannya Pak? Hah? Tumbal yang tadi. Namanya putuskan roh maut. Nah itu siapa yang harus memutuskannya kalau buat kasus yang di Indonesia Ya, sekarang ini? kita orang percaya yang berdoa. Untuk memutuskan roh maut atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jelas? Namanya roh apa, saudara? Maut. Jadi yang berhubungan dengan okultisme dan perjinahan itu hampir sama. Mencemari roh. Jelas? Oke? Saya mau tanya Pak, yang menjadi tumbal untuk seperti pilpres itu yang bagaimana gitu Pak? Kok yang Kristen juga ada, yang Islam juga ada? Ada yang karena tumbal, ada yang juga karena kecapean dia mati. Tapi belum tentu semua kena tapi kalau tak perhatiin sebagian kena tumbal. Tapi Berarti, tidak semua kena Tapi yang penting kita berarti membentengin diri aja dulu Pak ya. Gini ya, pada waktu pilpres, saya tuh merasakan getaran ilmu-ilmu hitam digunakan. Bahkan saya merasakan ada pusaka bekas guru saya dulu yang digunakan. Berarti ada yang ngambil pusaka guru saya. Karena pada waktu, jadi gini, ini sebenarnya rahasia. Baru saya beritahu sama saudara. Berarti udah gak rahasia Pak ya? Guru saya itu punya berapa pusaka. Dan pusaka itu sangat berbahaya. Itu pusakanya pedang. Dan pedang itu banyak membunuh orang. Saya itu keris. Ada keris, itu kalau diginikan, itu bisa keluar air liurnya, keris itu. Itu kan jarang terjadi. Besi bisa keluar air liur, betul? Nah, dua benda keramat ini, waktu itu saya sebelum bertobat, mau diwariskan ke saya. Tapi saya tidak mau. Karena di situ ada hawa jahat. Kalau yang menggunakan itu, maka akan banyak sekali bencana, musibah, malapetaka. Dan nama pedang itu adalah Soponyono. Dan pedang itu pada waktu guru saya meninggal, pedang itu hilang. Nah, yang nemu siapa? Saya tidak tahu. Dan waktu pilpres kemarin, getaran pedang itu terasa lagi. Berarti ada yang menggunakan. Nah, makanya di Jawa ada yang namanya bakso Soponyono, toko Soponyono. Itu karena legenda pedang itu. Itu pedang sabet guru saya. Itu sebelum saya bertobat. Nah, pada waktu mau pilpres itu kira-kira 3 bulan. Saya merasakan getaran pedang itu digunakan seseorang. Langsung saya ngomong sama istri saya, wah ini pedang yang digunakan pasti banyak musibah. Dan saya rasa yang memegang ini orang penting pasti. Bukan orang sembarangan. Nah itu. Nah, setelah itu ya udah. Karena pada waktu guru saya meninggal, pusaka ini hilang. Hilangnya itu karena waktu saya bertobat, pusaka itu mau saya lenyapkan. Mau dimusnahkan. Nah, guru saya tahu kalau saya sudah bertobat pasti akan musnahkan itu. Hilang karena gaib atau diserahkan seseorang. Nah, ngerti maksud saya? Ngerti saya? Diserahkan seseorang atau hilang masuk ke alam gaib. Tapi kecurigaan saya diserahkan orang. Nah, kalau diserahkan orang, ya itu.
Siapa yang punya pedang itu akan punya kemampuan hampir sama dengan waktu saya belum bertobat. Tapi saya tahu kelemahan pusaka itu. Jadi pusaka itu sebenarnya mau saya musnahkan kira-kira tahun 93. Segini pedangnya. Dan itu pedang itu saya masih ingat, setiap malam Jumat itu berubah jadi ular. Dan itu cucu-cucu bisa lihat semua. Itu sebesar gelugu kelapa itu loh. Gede, ulo sawah itu loh. Gede. Nah, itu ada bunga ditaruh kalau di orang zaman dulu kan ada cagak itu loh. Langsung ngomong, "Eyang, ki putu-putu lagi rene nengok." Tek gitu. Ular ini langsung minum air kembang. Setelah minum air kembang, berubah di pedang lagi. Itu setiap malam Jumat. Dan yang kedua, saya masih ingat itu sebelum saya bertobat dulu. Sebelum bertobat, itu pedang guru saya cerita, didapat dari satu tempat namanya Jati Teken. Dia bertapa 1,5 tahun. Dan pedang itu sudah membunuh orang belum banyak, ribuan. Digunakan guru saya. Ramalan dari guru saya sebelum saya bertobat dulu, bahwa pedang itu nanti akan muncul dan akan mencari keturunan guru saya untuk bertarung. Nah itu. Nah, saya gini, saya udah bertobat pasti bertarung, betul enggak? Lawan setan pasti menang. Amin. Amin. Nah, jadi sampai sekarang pedang itu ada di mana? Saya hanya merasakan getarannya ada di Jakarta. Tapi posisinya di mana tidak jelas. Berarti ada yang menggunakan. Nah, itu. Namanya pedang sabet Soponyono. Siapa sangka? Pak mau tanya Pak, tadi saya tertarik sama singgungan Bapak yang bilang kalau di tempat makan tuh kadang pakai penglaris gitu Pak. Itu caranya kita doain kan. Kalau didoain tuh nggak enak berarti pakai penglaris gitu. Nah, tapi gimana kalau kita ke Bali Pak? Kalau kita ke Bali banyak tempat makan yang pakai apa tuh kayak sesajen gitu. Ya kita nggak tahu fungsi sesajennya itu untuk ngejaga atau untuk penglaris. Tapi kalau dia Terus penting doa makan aja. Hah? Tapi kalau doa makan jadi nggak enak kan rugi Pak. Lah daripada kamu jadi tumbal. Daripada jadi apa? Tumbal. Siapa lagi? Ya. Satu lagi. Malam, Pak. Ya Pak, boleh tanya? Kalau kita bisnis itu kan zaman sekarang ada kompetitor pasti pakai kuasa gelap ya Pak ya, gitu. Ya saya sih ada pelihara anjing gitu, jadi pada waktu jam Longlong, biasanya jam 6, iya, jam 7. Iya, jam gitu. Nah kebetulan saya kan ada warung makan, jadi kan ngelolongnya itu pas jam-jam makan gitu, seperti itu. Ya doanya seperti apa ya Pak ya? Itu satu. Doa supaya tidak bisa terpengaruh, yaitu darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa, darah Yesus bentengi. Roh-roh jahat keluar. Doa setiap hari itu. Tapi bukan mantra loh ya. Ada yang tanya sama saya, Pak Daud kalau doa darah Yesus itu aja kenapa? Itu yang bisa saya hafalin. Oke, sekali lagi terakhir. Iya, makasih Pak. Saya marketing properti Pak, jaga developer. Terus kalau ada yang banyak setane ndak laku, harga murah tawarkan ke saya. ini banyak setannya, terus itu mahal Pak. Kata orang situ, ini nggak akan laku-laku karena ada penjaganya ngehalangin, ngusir-usir tamu-tamu supaya nggak bisa beli, katanya gitu. Biasanya gimana itu tuh, Pak? cirinya ada, setiap mau ke notaris batal. Kedua, setiap kali orang mau beli, mimpi dulu. Mimpi, didatengin, supaya tidak beli rumah itu. Karena sekarang ini setan baru bingung tempat ngungsi. Kenapa? Semakin banyak orang Kristen, kan doa pengusiran roh, otomatis pindah rumah, betul enggak? Lama-lama kenapa?
Ingat, dulu setan ada di pohon-pohon, pohon ditebang, kepanasan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini, kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung.
Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.